Kita jumpa lagi dalam dialog Forum Kawanua di pagi hari ini. Dan untuk Forum Kawanua pagi hari ini kita mengambil topik terkait masa depan pendidikan di Sulawesi Utara. Untuk itu sudah hadir di studio Pro 1 RI Manado, Bapak Dr. Aljon Dapa, MPD, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Manado, yang juga Ketua Himpau di Sulawesi Utara. Dan juga akan bergabung lewat line Zoom Bapak Dr. Arnold Poli yang juga Ketua Aliansi Guru Sulawesi Utara. Oke, sudah hadir di studio Pro 1 RI Manado Bapak Dr. Aljon Dapa. Selamat pagi Pak Aljon. Selamat pagi Pak Bobi. Gimana kabar hari ini? Luar biasa. Oke. Kita sedang ada euforia merayakan Hari Pendidikan Nasional. Oke. Dan selamat merayakan Hari Pendidikan Nasional kepada insan pendidikan yang ada di Sulawesi Utara bahkan di tanah air. Oke, Pak Aljon. Ya. Topik kita kan menatap pendidikan di Sulawesi Utara atau masa depan pendidikan di Sulawesi Utara. Nah, secara umum Anda melihat bagaimana sih sistem pendidikan yang telah berlangsung di Sulawesi Utara mulai dari tingkat pendidikan paling rendah itu PAUD sampai ke perguruan tinggi. Silakan Pak Aljon. Baik, terima kasih atas kesempatan. Jika kita ingin melihat sejauh mana progres daripada pendidikan di daerah kita di Provinsi Sulawesi Utara, tentunya dapat saya katakan bahwa kita sekarang ada di dalam on the track dan sedang progresif gitu ya. Artinya perlahan-lahan kita mampu mengikuti irama daripada perubahan transformasi pendidikan yang terjadi di Indonesia. Artinya bahwa semua program-program yang dicanangkan oleh kementerian kita di daerah kita tentunya sudah mampu beradaptasi. Karena kalau kita lihat bahwa dunia pendidikan kita memang sedang bergerak maju ya, dari apa yang sudah kita bisa dapatkan, baik informasi yang ada ataupun yang kita rasakan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kemudian dunia pendidikan kita ini mengalami metamorfosis, ya. Terus berubah, terus berkembang, yang kemudian ini memberikan dampak yang cukup positif dan signifikan bagi yang menjadi tujuan utama adalah bagaimana kita bisa menciptakan generasi-generasi emas Indonesia. Mungkin kita bisa lihat bahwa di sisi lain masih banyak juga ya secara makanya saya bilang progresif ya, karena di sana sini memang kita masih harus ada melakukan perubahan yang cukup drastis dalam artian bahwa yang paling krusial adalah dengan adanya perubahan kurikulum ya, yang kemudian sudah ditetapkan bahwa kurikulum merdeka itu menjadi kurikulum nasional. Nah, ini yang kemudian perlu ada adaptasi dan perubahan dari semua satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi untuk bisa bergerak, berubah, kemudian mengimplementasikan kurikulum nasional ini. Jadi saya kira daerah kita cukup progresif dan semakin maju dunia pendidikan kita karena juga implikasinya bahwa ada beberapa prestasi yang cukup menggembirakan dalam dunia pendidikan kita, ya walaupun memang belum terlalu banyak, tapi sudah ada beberapa poin penting yang kemudian menjadi implikasi daripada perubahan transformasi pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Kalau kita sangat menarik ini membahas kurikulum merdeka, tapi sebelum kita membahas terkait kurikulum merdeka, di dunia pendidikan itu ada banyak hal yang yang bisa kita bahas atau kita soroti, mulai dari kualitas pendidikan, sarana prasarana pendidikan, tenaga kependidikan ataupun para guru. Nah, kalau dari sisi kualitas pendidikan dulu di Sulawesi Utara, apakah memang setahu kami Sulawesi Utara ini termasuk
pendidikannya cukup tinggi dan pemerintah sangat memberikan perhatian serius. Nah, kalau Pak Aljon melihat untuk kualitas pendidikan di Sulawesi Utara sendiri jika dibandingkan dengan masyarakat daerah lain seperti apa, Pak? Iya, perhatian pemerintah provinsi tentunya sepengetahuan saya memang cukup kuat sebenarnya ya, dan sangat positif, cukup apresiatif juga. Karena kemudian dengan perkembangan yang terjadi, contohnya adanya penyelenggaraan sekolah penggerak, karena perlu support dari pemerintah provinsi. Juga program guru penggerak. Nah, ini juga semua baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota kita sudah sangat maju, walaupun dari sisi kuantitatif atau dari sisi jumlah sekolah penggerak dan guru penggerak kita memang belum maksimal. Tapi kemudian itu yang saya katakan tadi secara progresif itu sedang terjadi. Ya. Jadi itu juga yang kemudian menjadi indikator bahwa pemerintah provinsi kita punya itikat baik untuk kemudian meningkatkan kualitas kita. Dan yang paling menonjol juga menurut pengamatan saya, kebetulan saya juga terlibat di situ, tentang adanya Perda penyelenggaraan pendidikan. Nah, seperti apa itu, Pak? Nah, jadi Perda penyelenggaraan pendidikan ini sudah dibahas ya oleh kami sebagai staf ahli bersama Dinas Pendidikan Provinsi, bersama-sama dengan Pokja dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Mudah-mudahan ke depan ini secara operasional implementasi daripada Perda ini akan segera action ya. Karena di dalam Perda penyelenggaraan pendidikan ini kita akan bisa melihat ada program-program yang betul-betul spesifik dengan kondisi daerah kita yang kemudian tentunya kita pikirkan bagaimana supaya pendidikannya juga bisa berlangsung dengan mutu yang betul-betul terbaik untuk anak-anak kita. Karena kemudian kita lihat bahwa kondisi daerah kita yang maritim, daerah kepulauan, bahkan sekarang akhirnya kita harus sadari bahwa kita daerah rawan bencana. Nah, ini ada beberapa poin yang di dalam Perda itu juga diatur dan diadaptasikan untuk kemudian bisa mengakomodir penyelenggaraan pendidikan di daerah kita ini bisa berlangsung secara maksimal. Oke, jadi artinya Perda ini lebih mengangkat ke level lokal bagaimana potensi-potensi yang ada di Sulawesi Utara ini terus dikembangkan. Nah, seperti apa strategi yang ada, strategi yang mungkin menjadi fokus dari Perda seperti ini? Iya, sebenarnya yang menjadi fokus daripada Perda penyelenggara pendidikan ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyelenggarakan pendidikan ini dengan maksimal tanpa menghilangkan karakteristik daripada daerah kita. Ingat bahwa kami membahasnya dan menyetujuinya bahwa daerah kita dulu ini adalah penghasil sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Guru-guru juga terkenal dari termasuk Sulawesi Utara guru-guru ya. Sehingga apa yang sudah dirintis oleh para founding father itu bisa menjadi referensi yang kuat bagi kita untuk tetap terus mengoptimalkan itu dan kemudian mengadaptasikan dengan transformasi pendidikan yang sedang terjadi saat ini. Sehingga dunia pendidikan kita memang bisa berjalan dan bisa melayani potensi-potensi generasi muda kita secara maksimal. Ya. Jadi memang di dalam Perda itu kemudian spesifik juga kemudian diangkat bagaimana anak-anak kita yang ada di kepulauan ataupun di daerah pesisir yang kemudian kita bisa kondisikan layanan pendidikan mereka untuk bisa lebih baik. Guru-guru yang kemudian akan menyelenggarakan pendidikan itu, melaksanakan pembelajaran juga kemudian diperhatikan gitu ya. Jadi kita kemudian mengisi semua komponen pendidikan, apakah itu pendidik tenaga kependidikan, baru peserta didik, sarana prasarana, kurikulum, ataupun tujuan pembelajarannya itu kemudian kita adaptasikan sesuai dengan kondisi yang ada di daerah kita. Dan itu sinkron dengan apa yang menjadi
konten di dalam kurikulum nasional nantinya, karena semuanya berbasis kondisi yang ada di satuan pendidikan. Ya, jadi sangat relevan sebenarnya. Mungkin itu yang menjadi kekuatan dari Perda ini, sehingga tentunya kita masyarakat pendidikan di Sulawesi Utara sangat menanti actionnya nanti. Mudah-mudahan di pemerintahan kita yang baru nanti ini sudah bisa action, sehingga kita akan bisa bergerak maju untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih baik. Oke, terima kasih Pak Aljon dan pendengar. Sebelum kita lanjut dalam dialog kita pada pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Baik, masih dengan dialog Forum Kawanua di pagi hari ini dengan topik masa depan pendidikan di Sulawesi Utara. Di studio Pro 1 RRI Manado sudah hadir Dr. Aljon Dapa dari Unima, dan juga saat ini sudah terhubung lewat line Zoom Bapak Dr. Arnold Poli yang juga Ketua Aliansi Guru Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Arnold. Selamat pagi Bobi bersama Pak Aljon. Menir yang terhormat Bapak Dr. Aljon Dapa, MPD. Selamat pagi Pak Senior. Terima kasih Pak Arnold Poli sudah bergabung, sudah berkesempatan dalam dialog kita pada pagi hari ini. Pak, kita membahas terkait masa depan pendidikan di Sulawesi Utara. Nah, Bapak Arnold Poli sebagai pegiat pendidikan yang juga Ketua AGIS Aliansi Guru Sulawesi Utara. Nah, bagaimana Anda melihat ataupun menilai sistem pendidikan yang ada di Sulawesi Utara? Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada reporter RRI, serta kru RRI, Bobi Sambeka, bahkan teman saya Bapak Dr. Aljon Dapa, MPD sebagai dosen di Unima, bahkan pendengar radio RRI dimanapun sempat mendengar berita ini atau acara ini. Menyikapi pelaksanaan pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara. Karena ini adalah kita melakukan refleksi kaitan dengan hari ulang tahun Hari Pendidikan Nasional, ya, Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2024 ini. Tentu kita intinya kita mau merefleksikan apa yang sudah kita buat dan apa yang kita akan rencanakan. Nah, sebagaimana title yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan Nasional, titik-titik lanjutkan Merdeka Belajar. Sebagaimana Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara yang di dalamnya terdiri daripada semua guru-guru dan pemerhati pendidikan, bahwa memang pendidikan di Sulawesi Utara itu berjalan, tetapi itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat, termasuk tentu pemerintah provinsi, bahkan pemerhati pendidikan. Kami melihat bahwa yang pertama adalah bagaimana mengimplementasikan Merdeka Belajar di Provinsi Sulawesi Utara. Telah banyak kegiatan-kegiatan dibuat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi pada akhirnya kalau kami melihat bahwa
dengan sejumlah kegiatan-kegiatan baik workshop maupun seminar-seminar yang memerlukan tenaga dan pikiran daripada tenaga kependidikan termasuk guru dan pengawas bahkan kepala sekolah yang sering mengganggu proses kegiatan belajar mengajar itu pelaksanaannya tidak efektif, bahkan memberatkan bagi guru. Ini maksudnya kami menghimbau kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, yang di dalamnya adalah dirjen-dirjen dan direktur, serta kepanjangan tangan daripada Kementerian Pendidikan, ada di sana organisasi-organisasi guru yang telah mendapat perhatian serius daripada Menteri, sehingga memberikan sejumlah dana-dana kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan. Kalau kami melihat itu mubasir, bahkan memberatkan kepada guru-guru, karena ini adalah suatu kewajiban untuk guru-guru naik pangkat ataupun memenuhi sertifikasi dosen, sertifikasi guru, ataupun memenuhi kewajiban guru untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, kami tahu persis bahwa kegiatan-kegiatan itu didanai oleh pemerintah. Tetapi kegiatan itu tidak efektif, memberatkan. Pak Menteri katakan, mengajar sekarang bagi guru tidak susah lagi. Guru sudah merdeka. Contoh, hanya membawa 1 lembar saja. Ya, 1 lembar saja yang itu di dalamnya ada tentang skenario pembelajaran. Kalau yang dulu kita kenal sebagai misalnya satuan pelajaran ya, yang akan diajarkan, ini kita skenario. Tapi ternyata di belakangnya banyak lampiran-lampiran. Sama saja itu. Merdeka di mana itu? Tidak merdeka, maka memberatkan kepada guru-guru. Ya. Nah, terjun ke lapangan. Kemudian, nah itu kaitan dengan tanggung jawab. Berarti ini ada loss, ada kesenjangan di sini. Pelaksanaannya tidak efektif, percuma. Ada manfaatnya, tapi tidak. Ada yang sementara mengajar, Pak, kita harus ikut ini. Nah, Pak, ada seminar, ada ini, ada organisasi ini yang melaksanakan. Saya tidak mau sebutkan organisasi apa. Tetapi itu sudah didorong oleh pemerintah. Kasih dana sama mereka. Sementara mengajar, ikut, paksa mesti ikut ini. Kepala sekolah ikut ini. Guru pengawas ikut ini. Akhirnya apa? Mereka hanya ikut-ikut saja itu. Nah itu, kritik saya dari ansi guru seperti itu. Karena saya sudah mendapatkan data seperti itu. Ini bukan merdeka belajar namanya. Ini tanda petik menyiksa guru-guru. Menyiksa tenaga kependidikan. Yang berikut. Kaitan dengan perhatian pemerintah. Ya. Tentu kami sangat berharap agar supaya ini refleksi ya. Refleksi agar supaya pemerintah juga provinsi, kabupaten, kota dapat melihat apa yang telah dibuat oleh pemerintah terhadap guru-guru dan pengawas serta kepala sekolah, bahkan tenaga pendidikan. Di mana itu? Kaitan dengan dana yang diberikan. Apakah sudah masuk pada 20%? Apakah kita sudah dapat menikmati itu? Katakanlah ada insentif atau rangsangan yang diberikan kepada guru-guru atau tenaga kependidikan yang diberikan oleh provinsi atau yang diberikan oleh kabupaten kota. Nah, ini menjadi pertanyaan, apakah ini sudah ada? Nah, sempat ada mengatakan, ada satu kota mengatakan, oh ini tidak boleh mendapatkan bantuan daripada pemerintah, katakanlah insentif atau TKD. Ini anggapan yang tidak benar. Kenapa di daerah lain bisa? Contoh di Jakarta, Kutai Kartanegara. Mereka mendapat insentif atau TKD daripada provinsi, daripada kabupaten kota. Jakarta contoh, kepala sekolah
SMA 17,5 juta, SMP 15 juta, dan seterusnya. Guru-guru mendapatkan TKD. Apakah aturan kita beda dengan DKI Jakarta atau dengan daerah yang lain? Nah, kalau di Sulawesi Utara, saya bersyukur kepada Wali Kota Tomohon, Ya. Bapak Karul Senduk, yang melanjutkan itu. Dirancang oleh Pak Jamie Eman, sekarang dilanjutkan oleh Pak Karul Senduk. Tetap mendapatkan tunjangan daripada pemerintah kota. Walaupun hanya sedikit, ya setingkat sedikit itu katakanlah seperti itu, tapi ada. Nah, kami menghimbau juga kepada pemerintah kabupaten kota provinsi, berikanlah tunjangan tambahan penghasilan kepada guru-guru. Karena masa Sarundayang 10 tahun mendapatkan itu. TKD. Jadi Ya, artinya tidak guru menyalahi aturan ya Pak Arnold ketika tidak menyalahi para guru sudah aturan. mendapatkan sertifikasi dan juga mendapatkan tunjangan kinerja ya. Ini bukan gaji double ya Betul Pak? sekali. Atau tunjangan Tidak, double? itu bukan jedobol. Ya. Nah ini pemahaman yang keliru. Saya mau tegaskan ini. Ya. Mudah-mudahan ini pemerintah provinsi, kabupaten, kota mendengar. Ya. Di Tomohon pernah ditanya, di tahun 2013 ditanya oleh BPK. Ini double, saya sampaikan. Ini TKD itu adalah APBD. Ya. Pendapatan yang ada di kabupaten, di kota Tomohon. Ya. Kalau sertifikasi itu dari pusat, itu tidak double anggaran. Ya, tidak double anggaran. Jadi itu kita minta jangan ada salah pemahaman. Saya sudah ketemu dengan kepala BPK sebelumnya, ya, dan tidak ada masalah. Dulu bilang mau kembalikan, oh guru-guru mau kembalikan itu paling kurang sekitar ada 6 juta. Untuk kepala sekolah 12 juta karena mereka dikasih 1 juta. Tidak. Oh ya, tidak, ini tidak double. Makanya seperti itu. Nah, kami juga mau menghimbau kepada guru-guru agar supaya dapat melaksanakan tugas secara profesional. Karena kami juga mendapati ada guru-guru, contoh, hal yang penting dalam mengajar proses belajar mengajar tidak dilaksanakan. Mereka mengajar, sudah mengajar, tetapi tidak melaksanakan evaluasi. Serta tidak melaksanakan evaluasi, tentu tidak melaksanakan analisis. Akhirnya proses selanjutnya membimbing, mengarahkan siswa itu tidak maksimal. Karena kewajiban setiap kali guru mengajar yang namanya satu tujuan pembelajaran wajib melaksanakan evaluasi. Kalau tidak, bagaimana guru melaksanakan penilaian? Bagaimana guru melaksanakan yang namanya kita kenal dengan les, yang ada 2 model di sana. Ada pengayaan, ya, dan ya pengayaan, kemudian ada mengulangi pelajaran. Ada remedial dan ada enrichment. Nah ini kami mengimbau supaya pengawas memperhatikan itu. Kalau berkunjung melihat itu. Semua sudah modelnya sudah ada. Yang Merdeka Belajar dituntut itu persiapan-persiapan sudah lengkap. Saya lihat, tetapi ada yang kurang. Oke. Evaluasi, analisis, dan proses melaksanakan bimbingan selanjutnya. Demikian untuk sementara. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arnold Poli untuk statementnya yang kalau Pak Aljon melihat sejauh ini sistem pendidikan di Sulawesi Utara mungkin kami sudah tanya tadi, apakah ini harus terus ditingkatkan atau dipertahankan untuk sistem pendidikan bahkan pembelajaran di Sulawesi Utara? Baik, terima kasih. Terima kasih senior Ketua Agis, Pak Dr. Arnold Poli, sudah memberikan statement yang bagi saya ini memperlihatkan bahwa di tengah kesibukan beliau Masih tetap peduli. terus memantau dan peduli dengan perkembangan dunia pendidikan karena memang menjadi tanggung jawab karena Pak Arnold memimpin satu organisasi profesi guru gitu ya. Dan memang curhatan daripada guru-guru memang yang disampaikan tadi memang sering kita dengar, tapi kemudian menurut saya inilah tanda bahwa kita ada dalam masa transisi untuk melaksanakan transformasi pendidikan. Jadi dalam konteks ini maka kita memang harus bisa memberikan
peluang bagi guru-guru kita, karena kemudian yang terjadi adalah model pengembangan sekarang untuk pendidik dan tenaga kependidikan kan memang sudah ada kebijakan baru berbeda gitu ya, yang akan menjadi pengawas, yang akan jadi kepala sekolah, semuanya dalam satu kebijakan ada lewat sistem guru penggerak gitu ya, yang kemudian ini menjadi salah satu bahan ataupun salah satu pertimbangan untuk kemudian bisa naik level, apakah bisa ke kepala sekolah ataupun ke pengawas, dan itu yang kemudian sedang terjadi. Dan juga memang karena kita mengejar transformasi pendidikan saat ini, maka sering banyak ada pelatihan-pelatihan BIMTEK yang saat ini memang gencar dilaksanakan oleh Balai Guru Penggerak ataupun dari BPMP Sulawesi Utara. Nah, ini yang kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan baik provinsi maupun kabupaten kota yang kemudian bergotong royong, bermapalus untuk kemudian mensukseskan program-program prioritas dari kementerian. Dan ini memang ada, walaupun sudah berjalan, tapi memang ada dampak-dampak yang kemudian itu menyertai daripada progres daripada pelaksanaan program prioritas ini. Dan memang seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa kita sedang on the track untuk menuju sebuah transformasi pendidikan, dan ini memang harus bisa kita terima ketika ada kasuistis, ada yang kemudian masih belum mampu menyesuaikan, ataupun yang terjadi adalah bagaimana kegiatan-kegiatan itu perlu dievaluasi supaya tidak mengganggu waktu belajar yang efektif ataupun pelaksanaan tugas guru yang lebih maksimal. Tapi paling tidak di dalam pola penyelenggaraan lokakarya, BIMTEK yang dilaksanakan sekarang memang agak sedikit berbeda daripada pola yang lama, bahwa yang terjadi sekarang memang sangat terukur ya, dan evaluasinya juga berjenjang, dan kemudian itu sangat terkontrol oleh paling tidak ada dua lembaga ini yang mengcover itu, yaitu BPMP dan BGP, yang kemudian mengawal bagaimana para sekolah penggerak maupun guru penggerak itu kemudian bisa melaksanakan setiap program, karena ada PMM ya. Ada PMM, dan semuanya tidak juga semuanya luring, tapi juga dilaksanakan secara online. Nah, ini proses-proses adaptasi inilah yang kemudian bergejolak di lapangan, tapi paling tidak kita optimis lah ya. Dan kemudian bisa melihat nanti supaya dunia pendidikan kita, walaupun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki, tapi paling tidak kita sudah sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah kita, baik di pusat gitu maupun di daerah-daerah lain. Memang tadi disentil soal pendapatan daripada pendidik dan tenaga kependidikan kita, kesejahteraan. Ini yang kemudian masih menjadi PR bagi kita, yang harus diperbaiki. Jika kemudian perda pendidikan itu, penyelenggaraan pendidikan yang itu dilaksanakan, maka di situ sudah sangat kuat mengatur bagaimana komitmen daripada pemerintah provinsi untuk menyiapkan anggaran 20% sesuai tuntutan undang-undang, sehingga tidak ini kemudian ditambahkan dengan yang lain, dana-dana yang lain, ini khusus untuk penyelenggaraan pendidikan. Sehingga seperti saya katakan tadi bahwa soal tunjangan para guru ini akan menjadi prioritas dan tidak akan diutak-atik untuk khusus di daerah kita. Komparasinya di daerah lain seperti DKI Jakarta atau Bangka Belitung ya, memang mereka memiliki saat ini mungkin memiliki APBD yang cukup besar. Tapi kemudian daerah kita memang juga sedang berupaya ya supaya APBD ini bisa maksimal, dan sehingga anggaran pendidikan kita yang 20% itu betul-betul dialokasikan untuk pendidikan. Ya, jadi seperti itu mungkin apa yang ingin saya sampaikan, sekaligus juga ini mendukung statement dari Pak Arnold, sekaligus curah pendapat brainstorming dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arnold. Oke, Pak Aljon itu kan ketua atau program studi pendidikan, ketua jurusan pendidikan luar biasa dan di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Unimana.
ini terkait pendidikan luar biasa, berarti pendidikan inklusif. Nah, sejauh ini bagaimana perhatian atau bagaimana kepedulian pemerintah terhadap pendidikan inklusif atau pendidikan luar biasa yang ada di Sulawesi Utara? Apakah sarana prasarana fasilitasnya sudah lengkap atau bagaimana saat ini untuk progres pendidikan luar biasa di Sulawesi Utara? Baik, terima kasih Pak Bobi menyentil soal pendidikan inklusi. Ini salah satu program yang paling tidak ke depan ini akan menjadi prioritas dari pihak kementerian. Karena sekarang berdasarkan Permen yang baru, kalau tidak salah Permen 48, ada pembentukan unit layanan disabilitas di satuan pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Sehingga ini artinya untuk membackup pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah. Artinya saat ini kita ke depan akan melihat bahwa akan ada anak-anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus itu akan bersama-sama dengan teman-temannya di sekolah reguler. Tapi kemudian memang jangan kita memandang ini sebagai meng-SLB-kan sekolah reguler. Tapi pendidikan inklusi ini saya mau sampaikan di sini bahwa kalau sekolah reguler melaksanakan inklusi, maka sekolah tersebut di-upgrade untuk menjadi sekolah yang betul-betul menerima semua peserta didiknya tanpa terkecuali. Artinya ketika sekolah reguler tersebut menerima siswa berkebutuhan khusus, maka dia akan mendapatkan sebuah situasi yang berbeda tapi dalam artian lengkap sebenarnya. Kan kita filosofinya kan semua manusia kan dilahirkan tidak ada yang sama. Kembar siam sekalipun. Pasti ada beda. Nah di situ belajar bagaimana menerima perbedaan itu menjadi kunci daripada pelaksanaan dari pendidikan inklusi. Sehingga ketika sekolah itu melaksanakan pendidikan inklusi, maka sekolah tersebut naik kelas sebenarnya. Menjadi sekolah yang kemudian mampu menghadirkan ABK di sana, tapi juga mampu melayani kebutuhan pendidikannya. Nah ini kan malah lebih dari SLB dan juga akan terkondisikan lingkungan yang betul-betul bisa menerima perbedaan. Anak-anaknya bisa menerima fasilitasnya juga. Fasilitas juga nanti ditambah. Guru-gurunya juga akan dilatih bagaimana menangani anak-anak itu. Nah ini bukankah sekolah tersebut naik kelas? Dan kita bersyukur daerah-daerah kabupaten tertentu sudah mulai jalan. Kemarin saya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pendampingan bagi guru-guru PAUD, bahkan sudah kalau di Sangihe di PAUD, SD dan SMP itu sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi di Kabupaten Kepulauan Talaut. Kami mengharapkan tentunya kabupaten kota yang lain itu bisa juga mengikuti jejak ini, karena kemudian bila kita ini mampu melakukan, maka kita bisa melihat ini juga akan menjadi salah satu indikator kemajuan daripada dunia pendidikan kita. Bahwa di Sulawesi Utara juga ternyata pendidikan inklusi itu tidak ketinggalan, pendidikan inklusi juga itu mampu dilakukan sehingga paling tidak nilai pendidikan kita ini akan bisa lebih baik. Gitu. Jadi lewat pendidikan inklusi memang akan menjadikan semua sekolah itu menjadi ramah bagi semua anak. Kemudian bisa menerima anak itu apapun kondisinya tanpa ada syarat apapun. Sehingga ini tentunya yang diharapkan. Karena kita lihat bahwa secara progresif jumlah ABK itu cukup signifikan kenaikannya. Dan tentunya mereka membutuhkan layanan pendidikan. Mereka butuh akses sekolah. Nah, ketika pintu sekolah dibuka bagi mereka, ketika sekolah itu mampu melaksanakan pendidikan inklusi, maka mereka bisa mengakses sekolah yang terdekat dari rumahnya. Kan kita ketahui SLB itu lokasinya tidak ada di setiap kelurahan ataupun paling itu di kecamatan gitu kan. Dan SLB negeri kita di Sulawesi Utara memang masih kurang. Dari jumlah SLB yang ada saat ini sekitar 38 SLB, itu SLB negeri kita di Sulawesi Utara hanya ada kurang lebih 5. Jadi paling banyak yang melaksanakan ini dari pihak swasta ya? Inisiatif dari masyarakat. Iya, sehingga ini yang kemudian ketika kita anak-anak
berkebutuhan khusus membutuhkan layanan pendidikan, maka mereka bisa mengakses sekolah terdekat. Yang kemudian nanti sekolah tersebut akan dibimbing, difasilitasi untuk siap melaksanakan yang namanya sekolah inklusif. Oke. Jadi ini menjadi penting bagi dunia pendidikan kita, karena kemudian ke depan kita tentunya sesuai harapan dari founding father kita bahwa kita mampu menciptakan generasi-generasi yang hebat. Karena kemudian ABK itu bukan hanya ABK yang negatif gitu, yang cacat aja ya istilah masyarakatnya, tapi juga mereka yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa gitu ya. Oke. Itu juga harus diberikan layanan yang sesuai dengan potensi mereka sehingga mereka bisa berkembang secara optimal gitu. Oke, terima kasih Pak Aljon, dan mengingat waktu Ya. yang akan berakhir pukul 10 dari Pak Dr. Arnold Poli, mungkin ada closing statement biar cuma 1 menit terkait bagaimana optimisme pendidikan di Sulawesi Utara. Silakan Pak Arnold. Baik, terima kasih. Jadi pengamatan daripada Aliansi Guru Indonesia Sulawesi Utara, bahwa sebenarnya kita punya guru-guru memiliki potensi-potensi profesionalisme yang tidak dapat dilakukan lagi. Nah, tinggal bagaimana pertama, pengawas kepala sekolah juga dapat memaksimalkan tugasnya, sehingga dapat memantau tugas-tugas guru yang sebenarnya. Yang kedua, kaitan dengan perhatian daripada pemerintah. Nah, saya berharap, Aliansi Guru berharap agar supaya pemerintahan ke depan ini dapat memperhatikan tentang memberikan dukungan, support, dana kepada guru-guru dalam bentuk tunjangan kinerja daerah. Oke. Yang tentu ada bermacam-macam bentuk. Ini pun yang kami sangat harapkan. Karena melihat kabupaten kota seperti itu yang lain, yang ada di kabupaten kota di Indonesia ataupun di provinsi yang ada di Indonesia. Dan itu kami sangat membutuhkan sekali. Kemudian kaitan dengan konsep yang namanya guru penggerak, memang setelah kami melihat juga namanya masih baru. Nah, dapat kendala-kendala dalam kaitan dengan penentuan. Misalnya, guru saja itu baru misalnya belum sampai misalnya baru sekitar 7-8 tahun mengajar. Nah, dia sudah diangkat menjadi guru penggerak dan siap jadi kepala sekolah. Nah, ini sistem senioritas tidak akan berjalan lagi. Padahal kita masih tetap mengedepankan senioritas. Nah, senioritas ini perlu sekali di hal-hal tertentu tentu. Nah, kalau kaitan dengan pendidikan, senioritas sangat penting sekali. Masa dia sudah jadi kepala sekolah, sedangkan dia tidak pernah jadi wali kelas, tidak pernah jadi wakil kepala sekolah, sudah langsung kepala sekolah karena dengan penghargaan guru penggerak. Nah, ini terlalu cepat sekali ini. Makanya kami tunggu mengkritik bahwa guru penggerak ini harus dievaluasi lagi agar supaya dapat diterima oleh kalangan pendidikan. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Dr. Arnold Poli, Ketua Agi Sulut yang juga Direktur IPDN Minahasa, IPDN Sulawesi Utara. Dan terima kasih Pak Aljon Tapal sudah hadir di studio Pro 1 RMR. Waktu kita saja kayaknya tidak cukup kalau karena juga yang terbatas waktu. Jadi banyak hal yang akan kita bahas, tapi mungkin ke depan juga kita akan berdialog terkait pendidikan. Dan terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung dalam dialog kita pada pagi hari ini. Kita berharap pendidikan di Sulawesi Utara akan terus maju dan berkembang.